8 akan memperkenalkan anggota kami. Yang pertama ada Saya Tajus Syaron Noval Wasil dengan NIM 076. dan saya Rizka Maleolandari dengan NIM 077. Saya Faza Alvina Faradila dengan NIM 078. Di sini kami akan menjelaskan mengenai simptomatik. Gejala penyakit pada simptomatik ini dibedakan menjadi 3, yaitu gejala nekrotis, gejala hipoplastis, dan gejala hiperkalemi. Untuk lebih lanjut, kita akan jelaskan dalam video kali ini. Nekrosis merupakan gejala umum sering terjadi pada tanaman. Nekrosis sendiri merupakan kematian pada beberapa bagian organ tanaman meliputi batang, akar, daun, bunga, bahkan tangkai buah yang disebabkan karena kekahatan atau defisiensi atau kekurangan unsur hara tertentu. Ciri-ciri tanaman yang terkena penyakit nekrotik yaitu sekumpulan sel yang terbatas dalam jaringan tertentu dan pada alat tanaman terlihat adanya bercak-bercak atau bintik-bintik hitam seperti yang ada di video. Pada daun ada bercak-bercaknya. Lainnya yaitu busuk yang disebabkan karena rusaknya sel-sel atau jaringan-jaringan. Busuk sendiri berada di bagian-bagian yang tebal seperti buah, batang ataupun akar. Busuk terbagi menjadi 2, yaitu busuk basah dan busuk kering. Busuk basah biasanya disertai bau yang tidak enak atau cairan-cairan yang kental biasanya terjadi pada bagian tanaman yang berdaging. Sedangkan busuk kering jarang berbau. Yang kita temui yaitu busuk kering. Faktor unsur hara memang menjadi penyebab terjadinya gejala nekrosis. Namun, gejala tersebut jika dibiarkan terlalu lama, maka akan terjadi kerapuhan organ tanaman, serta kematian organ tanaman secara permanen. Berikut ini adalah tanaman sawi yang terkena penyakit kerdil. Kerdil sendiri merupakan gejala yang disebabkan karena terhambatnya pertumbuhan bagian-bagian tanaman sehingga ukurannya lebih kecil dari biasanya. Penyakit ini disebabkan karena serangan jamur Plasmodiopora brassicae. Penyakit ini disebabkan karena kebutuhan unsur hara yang tidak tercukupi, kekurangan sinar matahari dan air. Ciri-cirinya yaitu daun-daun yang terbentuk tidak sempurna, tanaman berukuran lebih pendek dibandingkan tanaman yang tidak terserang penyakit kerdil. Berikut ini adalah penyakit layu bakteri pada tanaman cabai. Penyakit ini disebabkan karena bakteri Pseudomonas solanacearum. Bakteri ini menyerang dan menginfeksi area perakaran, pangkal batang, tunas, daun, dan batang tanaman cabai. Bakteri ini akan dengan mudah dan cepat berkembang biak pada kondisi tanah yang terlalu basah dan lembab. Gejala awal serangan bakteri ini terlihat jika terdapat bagian tanaman yang tiba-tiba layu. Yang pada awalnya serangan bakteri ini tidak menyebabkan tanaman cabai layu secara keseluruhan, melainkan hanya beberapa bagian tanaman saja, baik itu pucuk daun, tunas, ataupun daun tua. Yang kemudian tanaman cabai akan layu secara keseluruhan dan pada akhirnya mati. Tanaman yang terinfeksi bakteri Pseudomonas solanacearum tetap layu pada malam hari maupun siang hari. Ini adalah penyakit mengeriting pada tanaman pucuk merah. Terdapat beberapa penyebab daun tanaman mengeriting, diantaranya disebabkan oleh adanya hama seperti kutu daun yang dapat merusak daun dan menyebabkan daun mengeriting. Selain itu, terlalu banyak air juga dapat menyebabkan daun mengeriting. Terlalu banyak terkena cahaya matahari juga dapat menyebabkan daun mengeriting. Untuk mengetahui ciri-cirinya, yaitu terlihat pada daunnya yang menggulung ke atas. Ini adalah penyakit bintil pada tanaman mulai. Pada umumnya, penyakit ini disebabkan oleh bakteri, jamur, virus, dan nematoda. Gejalanya pada penyakit ini yaitu terdapat bintil pada daun tanaman.